Assalamualaikum sahabat online, apa kabar? Ketemu lagi di edisi Cerpenis, cerita penulis. Dan kita masih ngelanjutin ini bab yang selanjutnya ya, dari buku Jangan Haramkan Tapi Halalkan karya Kak Doni Armando. Dan kita kali ini masuk ke pembahasan Kamu Itu Bikin Aku Jadi Merangsang. Semoga sahabat online semuanya sehat dan selalu tetap mendengarkan Bias FM dan Wanita Pecinta Kopi di sini ya. Dan Kamu Itu Bikin Aku Jadi Merangsang, isi pembahasannya. Yuk kita dengarkan. Percaya tidak kalau orang yang pacarannya bersentuhan itu dapat menimbulkan rangsangan? Kenapa bisa begitu? Karena ketika laki-laki dan perempuan berdekatan, maka akan muncul ketegangan seksual. Apalagi berdekatan dengan laki-laki atau yang perempuan yang dicintai, ada banyak titik yang dapat menyebabkan rangsangan itu muncul ketika laki-laki dan perempuan berdekatan atau bersentuhan. Seperti pada keseluruhan kulit bahu yang terkadang dijadikan sandaran, paha, dan lain sebagainya. Pasangan yang dikatakan cepat merangsang itu lebih kepada laki-laki ya. Kenapa? Karena secara biologis laki-laki lebih mudah merangsang daripada perempuan. Dan dorongan seksual laki-laki 4 kali lebih kuat dibandingkan perempuan. Walaupun laki-laki dikatakan lebih kuat rangsangannya, maka perempuan seharusnya bisa bersikap terhadap cara berpakaian, juga cara bertingkah, agar tidak mengundang bahwa nafsu laki-laki. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali suami mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Mengenai cara atau adab berpakaian, Al-Qismul Ilmi Bimadaril Watan menuliskan dalam bukunya yang berjudul Adab Muslim Sehari Semalam tentang adab berpakaian bagi wanita. Di antaranya, pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih dan rapi. Kedua, pakaian yang menutup aurat, longgar atau tidak ketat. Tiga, bukan pakaian yang syahra dalam kurung benar. Keempat, pakaiannya tidak bergambar salib sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah yang ada pakaian terdapat salib, melainkan beliau akan menghapusnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, tidak diperbolehkan memakai minyak wangi jika di sekelilingnya ada banyak laki-laki. Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para lelaki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina dan setiap mata yang melihatnya juga pesina. Hadis riwayat Abu Dawud.
Itulah adab umum yang perlu dijaga agar tidak menimbulkan hawa nafsu laki-laki terhadap perempuan. Kita sebagai umat muslim tentunya sudah tahu bagaimana cara kita berpakaian, adab ketika bertemu lawan jenis, dan lain sebagainya. Hanya saja kita tidak mengamalkannya di kemudian sehari-harinya. Biasanya hal yang membuat kita tidak bisa mengamalkannya itu disebabkan karena tren. Kenapa? Karena hidup yang mementingkan tren kekinian akan mengalahkan adab itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya dapat kita lihat dari kebanyakan perempuan yang beranggapan kalau tidak memakai minyak wangi itu tidak kelihatan fresh dan bergairah, padahal sesungguhnya hal tersebut dilarang. Bismillah, semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang seharusnya diramalkan, dan semoga kita dapat menjaga sikap dan tingkah laku kita ketika bertemu dengan lawan jenis agar tidak menimbulkan syahwat. Amin. Aduh, ini wanita pecinta kopi banget ya. Kalau bias sih suka yang wangi-wangi ya, tapi kalau wanita pecinta kopi itu dia alergi yang namanya wangi-wangi. Dia nggak kuat kalau ada cium wangi-wangian. Bakalan bersin-bersin mulu dia. Oke, dan bab selanjutnya sahabat online ini bercerita dengan judul Dia Memancing Kondom Bergerak. Nah, judulnya agak-agak ini ya. Apa yang terlintas di pikiran saat membaca judul dengan di atas? Seks, betul sekali. Inilah salah satu dampak yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang berpacaran. Meskipun kejadiannya tidak mencapai 100%, tapi kita tetap perlu mewaspadai diri terhadap hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Betul? Betul dong. Apa sih penyebab kalau orang-orang pacaran itu kadang melakukan seks? Banyak ya. Dari pembahasan judul sebelumnya bahwa tingkat seks yang terjadi ketika pacaran itu disebabkan akibat laki-laki dan perempuan tidak bisa menjaga adab. Seperti adab dalam berpakaian, adab dalam berbicara, adab bertingkah laku saat bertemu dengan lawan jenis, terutama adab-adab perempuan kepada laki-laki. Tidak hanya orang-orang yang pacaran saja, terkadang kalau adab tersebut tidak dijaga, maka akibatnya malah terjadi pemerkosaan. Siapa yang disalahkan? Pemerkosa, yang diperkosa, atau keduanya? Jangan salah jawab ya. Bedawai membahas mengenai perempuan. Apa sih keistimewaan perempuan sampai-sampai perlu menjaga adab agar tidak terjadi hal yang buruk? Bukannya laki-laki dan perempuan sama saja, sama-sama manusia? Beda ya. Perempuan dilahirkan sebagai anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anugerah ini justru tidak dimiliki oleh laki-laki, terlebih lagi kalau perempuan itu menjadi seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis riwayat Muslim. Menjadi perempuan yang salihah bisa dikatakan tidak mudah ya. Kenapa? Karena banyak sekali godaan-godaan yang selalu melanda dan bisa dikatakan sulit untuk melewatinya. Kenapa sulit? Karena balasannya juga tidak terbandingkan, yaitu surga. Godaan untuk menjadi perempuan yang salehah seringkali datang menggebu-gebu, terlebih saat sudah menginjak usia pubertas. Maka dari itu, sebagai seorang perempuan tentunya harus bisa menjaga segala sesuatu dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke jurang keburukan. Minimal seperti bisa menjaga adab-adab berpakaian, adab saat bertemu dengan lawan jenis, menjaga jarak dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal buruk seperti pelecehan dan sejenisnya. Menyukai lawan jenis adalah manusiawi dan fitrahnya manusia. Tapi
Alangkah baiknya kalau menyukai dengan sewajarnya saja, tidak berlebihan. Kenapa? Karena terkadang kalau manusia sudah menyukai secara berlebihan, maka prinsip hidupnya sudah berubah. Berpikir kalau apapun akan kulakukan hanya untukmu, maka ujung-ujungnya yang terjadi malah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Bismillah, semoga kita dapat menjadikan semuanya sebagai pelajaran kini dan masa yang akan datang, agar kita tidak terjerumus ke jurang maksiat. Dan semoga kita semua adalah bagian dari manusia-manusia yang saleh dan saleha, agar mendapatkan janji Allah yang tidak terbandingkan tersebut. Amin. Yap, sahabat online, ini kita masuk di edisi bab kemarin udah 1, 2, 3, 4 dan ini yang 6, 7. Dan fix ya, kita tamat dengan buku Jangan Haramkan Tapi Halalkan karya Kak Doni Armando. Karena hanya yang beberapa saja yang Biasa FM dan Wanita Pecinta Kopi bakalan rangkum sebagai cerpenis di segmen cerita penulis. Jadi buat teman-teman yang penasaran isi bukunya dengan selengkapnya, harus beli bukunya, bisa di Laditri Karya atau nanti Wanita Pecinta Kopi bakalan share link ininya ya, Laditri Karya dan WhatsApp pemesanannya di description. Dan terima kasih, jangan lupa bahagia. Tetap setia, stay tune dengerin kami berdua di 107,7 radio online virtual tentunya. Dan jangan bosan-bosan ya, tetap setia selalu berikan dukungannya ke channel Wanita Pecinta Kopi. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, yang bakalan bisa membuat channel Wanita Pecinta Kopi memberikan yang terbaik lagi dan bisa tetap memberikan karya-karya yang luar biasa untuk kalian ataupun informasi tentang cara penulisan sastra ataupun tentang banyak hal. Jadi sahabat online, berikan waktu Anda sebentar, 10 menit atau 15 menit ataupun jangan sampai di skip ya kalau udah nonton channel YouTube Wanita Pecinta Kopi. Oke, dengan kekuatan cinta dan kasih sayang dari kalian semua, kita kapan-kapan ketemu lagi ya di hari Rabu depan di cerita yang berbeda, di segmen yang sama, di cerpenis cerita penulis. Dan tetap bahagia. Salam hangat secangkir kopi. See you next time.